Ya, emang ini targetnya Pak Geserin Ope. enggak Dengan membayang-bayangi. membayang-bayangi Ope. Yang katanya nanti ada acaranya dari pagi itu Acara kan. dari pagi. Iya, dari pagi. Dulu tuh gue pernah berantem sama Indah. Hmm. Gara-gara Halo Lekado, balik lagi di Laper Pak. Hari ini kita lagi ada di kampung kecil bersama Gautama Sindu. Gautama Sindu. Gautama Sindu. Gautama Sindu tuh artinya apa sih? Sinar dunia. Buku. Iya. Berarti tiap lembaranmu ada quote. Iya, betul. Ada ya ada. Ada quote kan di bawahnya kan iya. ya. Experience the best teacher biasanya. Betul, iya. Iya. Itu kan. Yang sini bahasa Inggris, ini Iya, bahasa Indonesia, iya. Pengalaman Adalah guru terbaik. Terbaik. Iya. Ya, betul. Apa nama Sindu tuh apa sih? Katanya ya, Sindu itu kebijaksanaan. Wis. Bahasa Nggak tahu. Gautama. Gautama ini diambil dari Siddhartha kayaknya, Siddhartha Gautama. Oh, nama tokoh pewayangan itu ya? Bukan. Apa sih Gautama itu apa sih? Nama tokoh apa? Orang kita gini awam ya, awam. Iya. Katanya yang menemukan agama Buddha. Itu Yang pertama kali menemukan agama Buddha. Iya. Tapi ini hari ini kita mau ngajak Gautama makan nih. Kita hari ini makan, ini adalah, lu pernah ke Bali belum? Belum. Udah pernah. Udah pernah? Pernah sekali. Di Bali udah pernah? Pernah. Nah, ini adalah makanan khas Cipondo. Tempatnya udah kayak oh iya Bali. Iya, ini nih makanya nih adalah salah satu tempat makan yang unik nih. Ada di Cipondo tapi adem banget, ini ada di kampung kecil nih. Ini makanannya tuh apa ya, bisa dibilang Jawa-Jawaan gitu. Jawa Barat, ya nggak sih? Sunda ya? Sunda-Sundaan gitu ya? Sundaan ya? Kita harus cobain sih, kalau Sunda tuh kan Jawa Barat, Jawa Tengah tuh manis kan? Iya. Ya kan, kalau Jawa Barat juga biasanya tuh banyak agak pedes. Banyak daun-daun, tapi kalau ini kita lihat sih sedikit daun-daunnya ya. Biasanya kan ada kemangi, lalapan, apa kol, ini daun mangga, daun jambu gitu, macam-macam lah. Ada daun jati gitu. Mencret mas. Dari daun pisang apa? Mencret kamu. Oh daun jawa. Ya pokoknya daun-daun, daun pintu segala macam, pokoknya banyak daun-daunan lah di sini lah. Daun to earth. Daun to earth gitu, daun touch-me segala macam, pokoknya banyak lah. Kalau Jepara makanan khasnya apa? Seafood ya, kerang-kerangan. Oh, karena deket sama Pantai, Karimun. laut, ya. Iya, pantai ya kan. Pesisir makanannya gitu, meskipun Seafood kota ya? mebel bukan makan Bukan makanan kayu jati kan? bukan, Iya, ya, makanya. kayu manis. Sama aja kayu juga berarti. Ini kita cobain langsung nih. Ini gua mesen ikan gurame. Ini tadi apa? Ikan kakap. Kakap apa gurame? Kakap. Kakap, ini gurame. Ini gurame. Ini gurame. Kakap asam Kakap manis. asam manis. Dulu. Sambelnya apa lu? Oh, sambelnya itu ya. Itu sayur ada sambel. Oh, bukan sayur ya, buncis jatuhnya ya. Buncis digoreng. Buncis digoreng telur asin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung cobain guys, makan guys. Sambelnya enak. Udah emang cocok aku makan ikan-ikanan tuh. Kenapa? Selama di Jepara kan emang kebanyakan seafood gitu kan. Makanan khasnya Jepara juga kayak sop ikan. Pindang serani namanya. Apa namanya? Pindang serani. Pindang serani. Iya. Sop ikan tapi kuahnya kuning gitu. Kuahnya kuning. Iya. Kayak santan, enggak santan tapi Bukan santan. kunyit ya? Iya. Berarti sekarang udah merantau di Jakarta kan? Dete. Kemarin ada culture shock nggak Jakarta? Istriku sih, inian beli bahan-bahan masak mahal banget. Oh iya. Jadi dan itunya nggak bisa sama kayak kalau tukang sayur di Jepara gitu, katanya bisa ada misal ayam deh. Ayam tuh kalau tukang sayur di Jepara bisa beli setengah kilo, 1/4 kilo, enggak. Kalau tukang sayur 1 ekor. Hah? Enggak ah. Iya, kayak warung gitu kan. Mau beli, kalau beli seekor. Jadi misal seekor dipotong berapa gitu. Baru tahu gua, kayaknya enggak deh. Emang di sini enggak Di ya? sini bisa kayaknya beli Di sini potongan aja bisa. Yang Beli paha doang iya, gitu. Iya, kalau itu ada misal pahanya udah disingkirin. Tapi kalau satuan yang kayak berapa kilo gitu, dia nggak bisa ngejualin. Atau emang dia nggak punya timbangan ya? Kali ya? Dia masih ini setengah kilo berapa ya? Iya. Diginiin sendiri pakai perasaan. Jadi ketika beli ayam tuh beli ya itu ayam, bawang,
Sama ini, dia susah nyari di sini. Berarti lu kalau beli bawang juga 1 ekor? Ya Allah. Satu orang. Bawang kan bukan ini. Tadi yang kan kata lu susah, kata di Jakarta nggak ada yang bisa beli kiloan. Iya. Itu khusus ayam. Khusus ayam. Oh, kalau bawang gitu-gitu bisa. Kalau bawang bisa. Oh. Pahanya bang, paha bawang. Ya enak kalau bawang paha, nggak bikin nangis pas kupas. Kalau paha. Enggak, gurame. Cobain itu, guramenya. Asli. Sambelnya juga enak. Beda nggak ini? Apa? Ini sama ini Kayaknya sama deh, sama-sama pakai cabai sama tomat. Kan emang sambal gitu. Kan ada sambal bawang nggak pakai cabai sama tomat biasanya dia. Kita terlalu awam ya pengetahuan kulinernya. Iya. Makanya gue cuma sebenarnya pengen syuting bikin konten apa ya yang kira-kira misalnya gue sambil makan udah sambil record gitu ya udah bikin konten kuliner. Berarti kamu tiap makan siang harus lapar, Pak? Enggak. Enggak juga. Terus gue juga cheating kalau lapar nih. Kan diet sebenarnya kan. Oh, emang iya? Hibzi aja tuh gitu kan, dia punya konten kuliner cuman kalau lagi itu wah parah banget. Dia bilang nggak bisa. Diet apa kamu? Diet ngurangin karbo. Diet Bustomi. Diet itu. Ya Allah. Diet Bustomi. Karbo. Nah itu di sini tuh bukan pakai suling-sulingan gitu musiknya. Itu orang lewat bang. Oh orang lewat dong. Tuh udah habis juga. Tapi lu sama istri lu sering kayak apa namanya makan yang enak banget gitu sekali sebulan sekali atau seminggu sekali. Kalau ada kerjaan agak gedean gitu, Oh. jadi bisa nggak kita makan yang agak enakan gitu. Biasanya aku ajak ke ini Apa? tuh kokas gitu-gitu. Oh Ya udah coba makan deh. Kamu yang pengen banget apa? apa istri sukanya? Apa sih namanya Imperial? Oh Imperial Kitchen. Iya. Oh Tuh dia penasaran tuh itu apa sih di dalam. Habis itu dia enak Imperial Kitchen enak sih. udah bener-bener yang ibu-ibu bang. Jadi kayak pas lihat bilnya Allahu Akbar gini doang. Gini doang tuh. Ini kalau dimasak gini-gini tuh bisa aku. Ya Ya masak Allah. kan bilang gitu, masak. Ya kan jadi nggak spesial kalau Iya. masak sendiri mas. Iya. Semua juga bisa dimasak sendiri. Aku tuh pernah ini bang. Ini lucu banget ceritain. Kenapa? Pernah berantem sama istriku kan. Gara-gara? Sepele banget gara-gara lele. Hah? Lele. Penyal? Jadi istriku pernah pengen makan lele kan. Aku beliin lah di luar. Sampai rumah dia marah, katanya buntutnya dingin. Hah? Buntut lelenya? Buntut lelenya dingin. Itu? Itu bagian favoritnya dia. Ya? Kan kalau lele Ya, dibungkus kan emang nggak sampai buntutnya. Nggak sampai buntut kan? Iya nggak sampai buntutnya kan. Aku bilang, Allah. ya gimana? Emang dari sananya begitu. Ya Allah. Kalau mau dibalik juga ntar kepalanya yang dingin kan. Iya. Emang nggak muat aja kan. Marah-marah tuh kayak. Ya Beneran gimana marah? dong? Iya. Hah? Kayak ya gimana udah nggak kriuk katanya kan. Anjir. Jadi dia nggak suka lele yang empuk gitu, yang dingin. Terus gimana dong? Emang dari abang-abangnya juga dari dulu Iya. kalau bungkus begitu. Ya kalau gitu mah lu beli mentahnya aja goreng sendiri di rumah. Iya. Beliin hidup ya. Heeh. Getok sendiri, iya getok sendiri, ngulek sambal sendiri. Nggak kalau nggak bawa abang ke rumah. Kalau misalkan mau tetap, Ya, makanya itu terus berantem beneran berantem itu. dia yang parah nggak mau udah. Aku yang kayak Ya ya terus Allah. ini diapain kalau nggak dimakan? Yaudah aku yang makan buntutnya. Nggak mau loh, nggak aku mau buntutnya, aku mau buntutnya Ya Allah. yang nggak dingin. Lagi ngidam kali. Nggak tahu ya emang lagi diangetin nggak mau dia. Oh. Terus biasanya lele kan ini bang, biasanya kan kalau digoreng Heeh. ada yang ngeringkuk, ada yang Iya, ada yang selonjoran gitu kan. Iya, dia nggak mau yang ngeringkuk. Hah? Nggak, lucu banget dari istriku dah. Kalau ngeringkuk dia nggak mau. Kalau Kenapa? selonjoran nggak muat. Gimana coba? Ya Allah. Susah ya, ribet ya, cewek ya. Dulu tuh gue pernah berantem sama Indah. Gara-gara Kintan. Berantemnya beneran berantem. Tonjok. Enggak, maksudnya berantem enggak sampai gue tonjok. Kayak gue manggil anak-anak gue, dia manggil anak-anak dia dulu. Kita ketemuan gitu. Kenapa? Kintan. Dia ngajak gue makan Kintan. Jadi waktu itu emang lagi musim, bukan lagi musim sih. Ya Kintan lagi hype banget lah, lagi rame lah gitu. Orang makan Kintan, apa-apa makan Kintan posting. Pokoknya orang makan Kintan posting lah gitu. Nah, tiba-tiba si Indah ngomong, "Yang ayo kapan-kapan kita makan Kintan yuk." Gue jujur duit mah ada sebenarnya. Tapi yang jadi masalah,
Kintan itu kan terkenalnya daging ya. Daging dibakar gitu. Nah, Indah itu kagak makan daging merah. Terus Dia bilang makan ayam aja. Ya udah kalau makan ayam tempat lain aja. Banyak kok menu ayam yang lebih enak, gue bilang gitu. Yang Tapi emang dia maunya dari ayam. kintan. Dia bilang maunya kintan. Sampai berantem gue sampai bilang, kamu tuh ngapain sih ikut-ikut orang gitu, orang makan ini? Kamu siapa yang ikut-ikut emang pengen makan kintan bilang. Ya buat apa? Orang nggak makan daging, gue bilang gitu. Wah, itu berantem beneran sampai bener-bener diem-dieman gitu loh. Bukan yang sekedar kayak debat-debat kocak gitu, beneran gue kesel juga. Dia kesel juga gara-gara gue bilang, kamu ngapain ikut-ikut? Siapa yang ikut-ikutan? Orang pengen makan beneran gitu. Lucu banget dah, sumpah. Gue bilang, aneh banget kalau dipikir-pikir sekarang. tapi emang ada yang ayam tuh di kintannya. Tapi dia nggak Ada, mau. menu ayam ada. Tapi dia nggak mau. Ada. Tapi kamu nggak mau kalau Gua mau nggak makan mau. ayam jangan di kintan. Karena rugi, kita 260.000 cuman bakar-bakar ayam. Sedangkan ini cuman ayam. Kalau daging kan worth it lah. Daging kita makan berapa kilo gitu, ya nutup lah segitu. Ya. Ayam 260.000 itu bisa 4 ekor. 5 ekor. Ya, lebih. Lu makan 5 ekor ayam, bro. Menurut gua lu bakar itu ayam 3 ekor sama 1 kandang dah 260 mah bener dah. Maksud gua gitu loh, ya kan? Iya. Secara hitung-hitungannya tuh gimana sih gua bilang? Bukannya nggak boleh ya? Bukannya nggak boleh, maksudnya kadang gua tuh mikirnya kayak gitu-gitu. Awal-awal tuh gua berantem gitu. Oh, pengen ngerasain vibe-nya paling. Iya, Ya. ya itu gua bilang kayak gitu kali. Pengalaman buat bakarnya gitu. Nah, gue bilang gitu kan, kamu ngapain sih pengen ikut-ikutan kayak orang-orang? Kagak, ayo makan-makan gitu, nggak usah diposting nggak apa-apa. Dia bilang apa, dia ngomong gitu. Suruh ikut demo aja. Dia bilang gitu. Sama-sama bakar. Suruh ikut demo. Iya, Yang lain bawa ban, dia bawa ayam. dia tuh keselnya sampai gitu. Sampai dia bilang, ayo makan-makan dah, nggak usah diposting, aku nggak apa-apa, emang aku pengen makan gitu. Aneh banget ya. Indah tuh aneh. Dia juga tuh suka banget ngajak gue makan bakso. Sedangkan dia kagak makan bakso. Jadi dia tukang bakso, cuman makan mie bakso sama kuah. Baksonya dikasih ke gua. Jadi kadang gua tuh mesen, misalnya kalau tukang bakso tuh, gua nunggu dia mesen apa. Oh, dia mesen ini, ya udah berarti gua nggak mesen tuh. Gua awal-awal pernah makan bakso sampai 12 biji gara-gara dia. Oh, karena dia pesen. Karena dia abang pesen, gua juga pesen. pesen. Jadi bakso semua, banyak banget gua bilang makan bakso waktu pacaran tuh. Waktu masih belum tahu. Sekarang harus dipelajarin. Seneng banget ngajak gua makan bakso. Ayo kapan-kapan makan bakso, ayo makan bakso yuk gitu. Gue bilang kadang aneh banget, kagak doyan, dia kan kagak makan daging merah dia. Kenapa? Emang Dari nggak suka? kecil. Oh, dari kecil. Dari kecil nggak makan daging merah. Emang daging yang nggak merah ada? Ayam kan nggak merah, hitungannya putih. Oh. Iya, kambing, sapi itu daging merah, ikan daging putih. Dari jumlah kakinya. Ikan nggak ada kaki, ikan bukan dari jumlah kaki. Kalau kakinya 4 daging merah. Enggak. Gimana jelasinnya ya? Ya pokoknya daging merah tuh warnanya merah lah kalau lu belah tuh. Kalau putih tuh daging putih tuh ayam tuh putih, ikan putih. Gitu. Ikan putih. Ikan putih, ayam putih. Kapan sih mulai tur? 16. 16. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Berarti lu jalan kemana aja sih itu? Salatiga, Salatiga, Batang, Batang, Tulungagung, Heeh. Tuban, Tegal, sama Jepara. Jawa semua ya? Daerah Jawa semua? Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur doang? Ya, emang ini targetnya Geserin Ope? enggak Dengan membayang-bayangi. membayang-bayangin Ope, membayang-bayangin Ope. Masa Nope nggak pernah capek sih? Iya. Membayang-bayangin Nope dari segi Jawa ya. Iya. Tapi Nope itu emang luar biasa, dia bangun basis Jawanya tuh. Iya, masih kuat ya. Ini lu tur kenapa di Jawa doang emang? Kenapa nggak keluar ke Jakarta gitu? Ini udah mau jalan kan? Aku kiranya kan tahun ini komik banyak banget yang bikin show kan, Bang? Iya. Banyak tour juga. Aku tuh menghindari kota-kota yang didatengin sama teman-teman semua. Karena aku ngerasa masih minder soal penjualan tiket sama nggak mau ngebebanin komunitasnya. Jadi misal ada satu kota dia punya misal katakanlah tiga orang yang mau tur di situ. Aku nggak mau kasihan nih, pasti mereka jualannya kepecah. Ya udahlah aku ambil kota-kota 6 ini yang nggak ada tahun ini didatengin komik-komik. Iya tur. Aku kira penontonnya bakal fokus ke aku nih karena di kota itu cuman aku doang. Ternyata nggak ada. Karena yang memang komik-komik menghindari kota itu karena memang nggak ada penontonnya. Justru aku malah ke sana. Iya kan, berarti anak-anak itu kan milik kota itu berdasarkan riset, berdasarkan data dari Instagram, dari Twitter, mungkin dari YouTube gitu, Iya. Lihat penontonnya ramai di mana nih gitu, atau penjualan sebelumnya gitu. Kalau lu malah
datang kota yang mungkin sebenarnya udah masuk riset atau mungkin orang nggak riset kali di kota-kota itu tuh. Iya, ada satu kota Batang, Bang. Batang kenapa? Batang itu baru pertama kali ada komik nasional ke sana. Widih. Itu aku. Keren. Berarti lu komik pertama dong. Iya. Babat Alas, Bang. Itu pertama kalinya gimana caranya orang jualan tiket online lagi. Pakai platform yang bukan tradisional orang datang langsung bayar gitu. Nah, susah sekali, Bang. Allahu Akbar, Batang, tolong gitu. Berapa Bang Batang sekarang tiket yang penjualan? laku? Sekitar 30-an. Baru 30. Baru 30-an. Target berapa? 100 lah. 100? Oh, tapi Batang tuh masyarakat udah berapa ya kira-kira ya? Ya maksudnya persentase penonton, kira-kira penonton stand up tuh adalah berapa gitu. Batang baru 30. Baru 30-an. Target 100. 70 lagi nih di Batang nih. 70 dan 30 September kurang dari sebulan lagi. Di Batang tinggal 30 September nih mulainya. Iya. Waduh. Gimana caranya itu? Makanya ada, Bang. Lu undang ini aja, undang artis lain gitu. Kira-kira siapa? Terus yang datang bukan aku. Iya enggak, maksudnya openernya gitu. Dulu misalnya ada Gautama tapi openernya misalnya Gigi gitu. kayaknya bakal rame gitu coba. Iya. Endek ya. Iya endek gitu. Berarti tapi kalau misalkan nih ya, ini buat teman-teman yang sekarang yang nontonnya orang-orang Batang, kalau misalkan sukses nih turnya Gautama misalnya sold out, ya. Nanti akan datang komik-komik lainnya yang akan mau ke Batang. Betul. Gitu. Jadi saya akan bilang ke teman-teman saya di sini nih, Batang enak. Penontonnya enak, protes seru. Jangan gitu. ragu main ke Batang. Nah, gitu. Dengan cara-cara seperti itu. Ya ini Gautama nih, ya orang yang akan ngebukain gitu. Tapi kalau misalkan emang akhirnya nggak laku, kabarin juga. Ya, supaya kita tahu nih kota-kota mana aja yang kayaknya jangan didatengin lagi nih. Jadi tapi gue yakin lah teman-teman komunitas Batang akan melakukan maksimal untuk penjualan tiketnya lah. Saya yakin pasti Gitu. laku lah. Mudah-mudahan mudah-mudahan rame di Batang. Tapi orang yang datang orang Pekalongan. Nggak apa-apa lah. Sebelahnya. Iya nggak apa-apa Pekalongan mana yang penting kan tiket kita laku. Iya. Bodoh amat lo orang mana aja. Info kalau mau beli tiketnya di mana? Ada di Tip-Tip. Tip-Tip. Aplikasi Tip-Tip, search aja Muchas Gracias atau ke Instagram Ini nih. saya. Muchas gracias. Muchas gracias. Langsung tiket search aja di Tip-Tip ya. Di Tip-Tip. aplikasi Tip-Tip. Nah, itu bisa beli tiketnya Gautama. Ada 6 kota. Lu akan ngebahas apa aja di tour itu, Gautama? Muchas Gracias tuh secara garis besarnya tentang perubahan hidupku. Dari selesai kompetisi sampai akhirnya aku berani boyong anak istriku di sini Ke Jakarta. Sama pokoknya aku ngasih tahu caraku bersyukur. Oh. Kalau aku tuh merasa cukup. Ada satu premis yang dalam buat lo. dalam. Jadi yang benar-benar aku rasain saat ini nih. Aku ngerasa aku ini kan udah ngerasa cukup aja nih dengan apa yang aku punya. Aku ngerasa nggak kekurangan. Iya, aku alhamdulillah ya. bersyukur. Udah bisa ngajak anak istri ke Jakarta pun aku bersyukur. Tapi kenapa ya? Kayak netizen, teman-teman komik lain kalau lihat aku kayak kasihan. Padahal aku ngerasa bersyukur loh teman-teman. Jadi nggak perlu nih kita. bukan begitu. Berarti gue juga orang yang kasihani dia dong. Bener kan? Sumpah enggak. Lu rambut lu diwarnain udah kelihatan banget bibit-bibit ibu kota lu nih. Salah lagi ini. Jadi kayak kalau tiap posting apa aja di Instagram kayak ayo Mas Gautama semangat, aku doain semoga sukses. Anjing. Jangan menyerah gitu-gitu. Oh, netizen tuh. Iya, jadi kayak terus teman-teman Mas Yono, teman-temanku Suci kalau ketemu aku, Gautama ayo yang semangat, jangan kayak gini. Ya kenapa aku ngerasa orang emang pembawaannya mungkin kan orang Jawa Tengah ya, emang pembawaannya lembut, halus, santai. Kayak pembawaannya sih gitu. Iya mungkin ya, kelihatan di luarnya kayak Gautama tuh kerja nggak sih gitu. Iya. Padahal ada teman-teman. Ada tuh. Ada aja, nanti aku bahas. Nanti dibahas tuh di Muchas Gracias tuh pokoknya ya. Kita akan lihat. Tapi kalau menurut gue ya gimana ya? Pembawaannya tuh Gautama ya emang kayak pengen kayak pengen dikasihani. Iya lu. Anjing. Ya pokoknya semoga lancar turnya Muchas Gracias ini. 6 kota semoga sold out semua. Ntar kalau misalkan ada waktu Jakarta juga loh bikin. Ya,
volume Iya. 2, volume 2. Volume 2 nanti ya. Ini volume 1, 6 Kan ntar udah ngobrol sama GJLS kan, bakal digarap GJLS. Betul ya. Ya kan, insya Allah kan nanti. Yang katanya nanti ada acaranya dari pagi itu Acara kan. dari pagi. Iya, dari pagi. Pagi kita kan ada jalan santai. Jalan santai. Ya, Ada solo di song. tur, ya ada solo song, jam 11 solo song, jam 12 sholat lohor. Ya, iya, Isoma isoma. bentar. Isoma. Pokoknya ntar akan ada acara Gautama dari pagi sampai malam. Oke, terima kasih ya yang sudah menyaksikan Lapar Pak hari ini bersama Gautama. Terima kasih Pak Hari Regen ini, ya. kesempatan. Kita hari ini makan-makan di kampung kecil. Menurut gua makanannya enak, masuk di gua. Tempatnya juga enak, nyaman, adem banget. Ini buat yang pengen ngerasain makan di Cipondoh tapi suasananya suasana bisa dibilang Bali gitulah ya. Bali vibe gitu. Ada di Cipondoh nih di kampung kecil. Halo Chris. Siapa Chris? Bali di depan ada Chris tuh. Sampai ada Chrisnya. Hello ya. Sampai ada Chrisnya. Jerry. Ada Jerry juga. Ini yang. Ini kalau enak berarti sekarang saatnya kita bilang carupoda. Apa? Carupoda. Carupoda. Artinya Oke, apa? carupoda tuh enak banget. Enak banget. Ya. Oke. Makanan di kampung kecil, carupoda. Carupoda.